Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusuma dari program studi S1 Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dengan NIM 082111733021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan review materi terkait mata kuliah medan elektromagnetik yang sudah disampaikan oleh Bapak Kusnul sebelum tes. Nah, jadi untuk pokok bahasan yang akan dibahas pada video ini ada 8 pokok bahasan, yaitu ada analisis vektor, hukum Coulomb, medan listrik, densitas muatan, gradien, divergensi, Coulomb dari elektrostatika, ada teorema flux Gauss, potensial listrik dan juga usaha dan energi elektrostatika. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai analisis vektor. Nah, sebelum masuk ke pembahasan analisis vektor, seperti yang sudah kita ketahui, besaran sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai besaran saja tanpa arah. Sedangkan untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan besaran serta arah. Untuk operasi dari besaran sendiri, contohnya dapat berupa jumlah dan kurangan dari skalar yang akan menghasilkan besaran skalar, jumlah dan kurangan dari vektor yang akan menghasilkan besaran vektor, terus perkalian dot dari skalar, eh, dan skalar akan menghasilkan skalar, perkalian dot antara skalar dan vektor akan menghasilkan vektor, perkalian dot antara vektor dan vektor akan menghasilkan skalar, dan perkalian vektor dengan vektor akan menghasilkan vektor baru, yang vektor baru ini akan tegak lurus dengan dua vektor sebelumnya. Nah, baik, dalam analisis vektor yang pertama kita akan bahas mengenai sistem koordinat. Jadi sistem koordinat itu salah satunya ada sistem koordinat Kartesian yang merupakan sebuah sistem koordinat yang dibentuk oleh tiga buah garis lurus yang saling tegak lurus. Ketiga garis lurus ini akan membentuk sumbu x, y, z dalam sistem koordinat ini. Nah, biasanya contoh penggambarannya seperti gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya ada sistem koordinat silindris yang dibagi menjadi tiga variabel, yaitu variabel r, theta, dan z, di mana variabel r dan theta akan merepresentasikan koordinat dalam bidang datar atau bidang XY, sedangkan variabel Z akan merepresentasikan koordinat dalam sumbu Z atau bidang vertikal. Nah, untuk mencari X sendiri dapat dengan rumus R cos theta, di mana theta di sini merupakan sudut antara X dan R. Sedangkan untuk Y dapat dicari dengan rumus R sin theta, untuk R sendiri dapat dicari dengan rumus akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dengan theta sendiri itu merupakan arkesan dari Y dibagikan dengan X. Nah, sistem koordinat selanjutnya ada sistem koordinat bola yang terdiri dari tiga variabel juga, yaitu variabel r, theta, dan pi. Nah, variabel r sendiri itu akan merepresentasikan jarak objek dari pusat bola, sedangkan variabel theta akan merepresentasikan sudut antara sumbu x dan juga vektor posisi objek dalam bidang xy. Sedangkan untuk variabel pi akan merepresentasikan sudut antara sumbu z dan vektor posisi objek. Nah, di mana nantinya untuk variabel pi ini sendiri memiliki putarannya sebesar 180 derajat, sedangkan untuk theta sebesar 360 derajat. Nah, lanjut untuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb sendiri itu merupakan hukum fisika yang digunakan untuk menghitung gaya elektrostatis yang bekerja antara dua buah benda yang bermuatan listrik. Di mana seperti kita lihat gambar di samping, F merupakan gaya elektrostatis antara dua benda yang dalam satuannya itu biasanya satuannya Newton. Dengan untuk K sendiri, oh ya, sebelumnya untuk mencari gaya atau F ini menggunakan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana K di sini tuh dimaksudkan sebagai konstanta Coulomb, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk Q1 dan Q2-nya sendiri itu merupakan muatan listrik yang ada dari masing-masing benda dalam biasanya tuh dalam satuan Coulomb. Sedangkan untuk R sendiri jarak antara kedua benda. Biasanya satuannya dalam satuan meter. Oke, lanjut ke pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai medan listrik. Nah, medan vektor yang terbentuk di sekitar benda bermuatan listrik dan medan listrik sendiri itu merupakan medan vektor yang terbentuk di sekitar benda. Nah, yang akan bermuatan listrik dan mempengaruhi muatan listrik lainnya.
di mana garis medan listrik keluar dari medan positif. Di mana garis medan listrik keluar dari muatan positif ke arah muatan negatif. Dan garis medan listrik juga selalu tegak lurus terhadap permukaan muatan, dan juga tidak ada satupun garis medan listrik yang bersentuhan atau berpotongan, di mana densitas dari garis medan listrik tinggi di daerah melengkung. Nah, permukaan ekuipotensial selalu tegak lurus juga terhadap garis-garis medan. Nah, untuk medan listrik ini biasanya cumanya E. Untuk mencarinya bisa dengan F per Q atau KE Q per R kuadrat. Nah, selanjutnya medan listrik muatan diskrit. Nah, jadi medan listrik pada suatu titik dalam sistem diskrit itu dapat dihitung dengan menggunakan hukum Coulomb dan prinsip superposisi. Di mana prinsip superposisi ini menyatakan bahwa medan listrik pada suatu titik akibat dari beberapa muatan listrik adalah hasil penyumbang medan listrik pada titik tersebut yang disebabkan oleh setiap muatan listrik secara individual. Nah, untuk mencarinya sendiri, rumusnya bisa menggunakan E arah R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kalikan Q per eh, V kuadrat dengan arah Z. Atau jika di dalamnya terdapat banyak muatan, bisa menggunakan rumus E arah R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma I QI per R kuadrat dengan arah R. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai densitas muatan. Jadi densitas muatan itu merupakan jumlah muatan listrik yang terdapat pada suatu area atau volume tertentu. Jadi densitas muatan ini sering dilambangkan dengan huruf rho yang dan dihitung sebagai rasio antara jumlah muatan listrik dan volume atau luas yang terlibat. Sehingga biasanya itu densitas muatan memiliki satuan coulomb per meter kubik atau C per M pangkat 3 atau bisa juga coulomb per meter persegi C per M kuadrat. Nah, di densitas muatan sendiri ada yang namanya rapat muat linier atau lambda yang rumusnya Q per L, di mana Q itu adalah jumlah muatan dan L adalah panjang kawat atau distribusi muatan linier lainnya. Lalu ada juga yang namanya rapat muatan permukaan atau biasanya simbolnya tau sama dengan Q per A, di mana Q adalah jumlah muatan dan A adalah luas permukaan yang terlibat. Lalu ada juga yang namanya rapat muatan volumetrik. Itu biasanya rumusnya Q per V rho rho sama dengan Q per V, dengan Q adalah jumlah muatan dan V adalah jumlah volume yang terlibat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai medan listrik muatan kontinu, di mana muatan kontinu ini merupakan medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan yang kontinu, seperti kawat berarus atau pelat kondensator. Jadi pada kasus ini tuh distribusi muatan tidak terbatas pada titik-titik diskrit, melainkan terdistribusi secara kontinu dalam bentuk garis, permukaan, ataupun volume. Nah, untuk menghitung medan listrik pada suatu titik di sekitar distribusi muatan kontinu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan medan listrik dari setiap elemen muatan yang terdistribusi dalam ruang. Nah, untuk mencari medan listrik muatan kontinu sendiri, rumusnya bisa menggunakan dE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 di Q per R kuadrat. Atau bisa juga sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda dx per R kuadrat. Nah, jika bedanya itu tingginya dari lingkaran ini, dapat menggunakan rumus EX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 XQ per X kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Sedangkan apabila muatan kontinunya itu garisnya tegak lurus terhadap garis, maka E-nya bisa dicari dengan 1/4 pi epsilon 0 2 lambda L per Z akar Z kuadrat. Atau jika berada di dalam bola dapat dicari ER-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dot Q per R kuadrat. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gradien, divergensi, dan curl. Jadi, gradien, divergensi, dan juga curl sendiri itu merupakan operasi matematika vektor yang digunakan dalam kalkulus vektor atau analisis vektor yang gunanya nanti untuk menghitung medan vektor. Nah, setiap operator ini memiliki arti geometris dan fisik yang berbeda dan dapat memberikan informasi tentang sifat-sifat medan vektor yang dihasilkan oleh muatan listrik atau magnet. Nah, oke, pertama kita akan membahas mengenai gradien. Jadi, gradien sendiri itu merupakan operator vektor yang menunjukkan arah dan besarnya perubahan maksimum dalam medan skalar pada suatu titik. Jadi secara matematis itu gradien dinyatakan sebagai nabla F sama dengan gradien F, di mana nabla F sama dengan
do F ber do X arah I, do F ber do Y arah J, dan do F plus do F ber do Y arah J plus do F ber do K arah Z. Di mana I adalah vektor satuan dalam arah sumbu X, dengan J adalah vektor satuan dalam arah sumbu Y, dan K adalah vektor satuan dalam arah sumbu Z. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai divergensi. Divergensi sendiri merupakan operator vektor yang mengukur seberapa banyak medan vektor muncul dari suatu titik dan dapat dinyatakan sebagai jumlah flux keluar dari permukaan kecil yang menutupi titik tersebut. Secara matematis, divergensi itu biasanya dinyatakan sebagai nabla F atau del F. Jadi del F itu sama dengan rumusnya do Fx per do X plus do Fy per do Y plus do Fz per do Z. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai curl. Jadi curl sendiri merupakan operator vektor juga yang digunakan untuk mengukur rotasi atau putaran suatu medan vektor pada suatu titik. Secara matematis, biasanya curl ini dinyatakan sebagai nabla cross F atau del cross F dengan rumusnya sama dengan do Fz per do Y dikurangi do Fy per do Z arah I ditambah do Fx per do Z minus do Fz per do X arah J ditambah do Fy per do X minus do Fx plus do Y arah K. Di mana IJK ini seperti pada di gradien, I merupakan sumbu X, J merupakan sumbu Y, dan K merupakan sumbu Z. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai flux Gauss atau hukum Gauss. Jadi, flux Gauss atau hukum Gauss ini merupakan salah satu hukum dasar elektrostatika yang menghubungkan medan listrik dengan muatan listrik. Nah, hukum Gauss ini menyatakan bahwa flux medan listrik yang melintasi sebuah permukaan tertutup akan sama dengan muatan listrik bersih yang terdapat di dalam permukaan tersebut, yang dimana akan dibagi dengan konstanta vakum atau epsilon 0. Flux E adalah flux medan listrik. Nah, biasanya untuk mencari flux ini rumusnya Q per epsilon 0 atau integral tertutup E dA sama dengan Qn per epsilon 0. Di mana flux E adalah flux medan listrik yang melintasi permukaan tertutup, E adalah medan listrik, dA adalah elemen luas pada permukaan tertutup, Q adalah muatan listrik bersih di dalam permukaan tertutup, dan epsilon 0 adalah konstanta vakum, di mana nilainya itu bernilai 8,85 dikali 10 × 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari delta flux biasanya rumusnya sama dengan E dikali delta A. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensial listrik. Jadi potensial listrik itu merupakan besaran skalar yang menggambarkan energi potensial persatuan muatan pada suatu titik dalam medan listrik. Jadi potensial listrik ini biasanya dilambangkan dengan huruf V atau flux dan diukur dengan satuan volt atau joule per coulomb. Nah, potensi listrik. Jadi, potensi listrik dapat disambungkan juga dengan E atau medan listrik, di mana rumus E tadi itu sama dengan F per Q0 sama dengan KE Q per R kuadrat, di mana K adalah konstanta Coulomb dan Q adalah muatan listrik yang menghasilkan medan listrik, dan R adalah jarak antara muatan listrik dan titik. Nah, rumusnya juga bisa digunakan dengan integral A sampai B, E, dl. Sama dengan 1/4 P epsilon 0, Q per RA min Q per RB. Nah, untuk mencari potensial listriknya sendiri, V RA sama dengan integral A sampai R dari eh, E dot dl sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 Q per RA. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai usaha dan energi. Jadi, energi potensial listrik dan energi kinetik dapat dilihat sebagai bentuk energi yang terikat dengan partikel bermuatan. Begitu, energi potensial listrik dapat disimpan dalam sistem benda bermuatan sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik lain dalam medan listrik. Nah, usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan Q dari suatu titik dalam medan listrik dengan potensial V1 ke titik lain dengan potensial V2 diberikan oleh persamaan W sama dengan Q dikali V2 min V1. Di mana usaha total pada distribusi muatan dengan muatan lebih dari 1 itu dapat dihitung dengan rumus W sama dengan 1/4 epsilon 0, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, sigma J sama dengan 1 dari KI J per RIJ. Atau bisa dijabarkan lagi W sama dengan 1/4 Q epsilon 0, Q1 Q2 per R12, Q1 per Q3 per R13, Q14 plus Q1 Q4 per R14 plus Q2 Q3 per R23 plus Q2 Q4 per R24 plus Q3 Q4 per R34. Nah, arahnya itu bisa seperti ini.
bentuknya seperti segitiga. Oke, lanjut. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.